Mbak, Mas Tarsa nih, aku dari tadi pengen itu konfirmasi soal ngompol itu sering ya? Nah, saya sendiri ya pernah juga, waktu manggung aja juga pernah kok. Saya memang nggak bisa nahan, badan nggak bisa nahan terus. Kalau ketawa pastilah. Bercanda gini aja nggak usah lagi syuting, bercanda pasti. Itu harus siap tim pembersih berarti. Yang bersihin sopo Mbak Soalnya mungkin takdir wanita kan nggak boleh kena prostat, jadi ya begitu tuh aja. Mbak Nunung itu kan kalau misalnya di acara TV suka nyanyi juga, bagus suaranya. Oh, bagus, tapi lebih Nyanyi bagus lagi. tidak menyanyi ya. Mas, gimana Sri Mulat cari inspirasi untuk Mbak Nunung nih? Jadi apa? Sri Mulat Katanya itu jadi ART terus. Ya memang mungkin sutradara itu punya satu pandangan lain. Kalau punya tinggi besar nggak mungkin jadi pembantu seperti saya. Nunung ini posturnya postur pembantu. Mas Tarsan jadi bos terus. Ya kan? Jadi Mas Tarsan jadi bos terus kan? Iya. Jadi tidak pernah saya jadi orang susah. Mudah-mudahan tidak menjadi orang susah saya. Aduh, doanya. Makasih ya. Yuk, tertangkapnya Tesi menambah panjang deretan artis pelawak yang tertangkap karena kasus narkoba. Di antaranya Doyok pada tahun 2000 dan dijebloskan ke dalam penjara selama 1 tahun. Berikutnya adalah Polo, tertangkap basah mengkonsumsi syabu-syabu di Villa Citra Kamar 13, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur pada 3 Juni 2004. Berikutnya adalah Gogon yang ditangkap pada tahun 2007 di Bandara Mas, Selapanjang, Tangerang, Banten. Mbak Nunung kenapa sedih? Ya maksudnya sedih lah, prihatin. Mengharukan. Yang terakhir Mas Tesi ya, katanya sehari sebelum ditangkap itu telepon Mbak Nunung dulu. Ada rencana ke Surabaya sama saya hari Jumat itu. Teleponan? Enggak, SMS-an bukan BBM, SMS-an. Memang seminggu sebelumnya ada rencana. Jadi hari Jumat itu mau ke Surabaya, diajak temen ada syukuran di Surabaya. Terus hari Kamis itu tiba-tiba mendadak saya ada acara, jadi saya batalkan gitu. Aku Kamis itu SMS sama Mas Tesi bahwa Mas aku nggak jadi ikut ke Surabaya karena aku ada acara mendadak. Oh ya udah nggak apa-apa Nung, matur suwun dia gitu. Ternyata Kamis malamnya ada peristiwa Mas Tesi. Kaget Mbak? Ya gimana sih, bukan kaget lagi, udah kayak lemes gitu, dikasih tahu tuh udah kayak apa ya, sampai duduk terus lemes gitu nih. Jadi ya lemes, kaget, tapi tidak ngompol, itu aja beda. Apalagi kita kan mau lihat masa kecil itu ya. Oh, iya. Nah ini dulu deh, dilihat dulu ada gambar ini nih Mbak. Nah kuda lumping. Ada cerita apa tuh Mbak kuda lumping? aku tuh pernah hilang gara-gara ngikutin mereka. Jadi umur berapa ya, umur 8 kalau nggak 8 apa 7 tahun gitu ya. Jadi dulu kan kalau kuda lumping ini kan mainnya kan dari kampung ke kampung, di perempatan-perempatan jalan gitu. Terus kan pasti mereka pindah tempat, ikut di mana. Akhirnya aku nggak bisa pulang. Iya hilang bener-bener. Terus aku tuh ada ibu-ibu gitu loh. Ada ibu-ibu, terus aku dibawa ibu-ibu itu, antingku dilepas gitu loh. Sama ibu-ibu itu. Sama ibu-ibu, terus aku ditaruh di tengah kuburan gede gitu. Terus jam 6 tuh kan mungkin orang kampung itu pada takut kan, kok ada suara nangis di kuburan. Pada orang kampung pada datang ke kuburan, ternyata aku. Loh kamu siapa? Saya nggak bisa pulang. Itu sudah sama orang-orang kampung dibawa ke kantor polisi. Kalau dulu kan diumumin di radio gitu kan. Nah tante saya lagi, Mbak Juju lagi yang bilang, yu Nunung, panggil ibu saya kan Mbak yu Nunung di kantor polisi sana, kantor polisi Gendengan. Wah ada disusul di kantor polisi, ada saya nangis di situ. Ibu saya malah marah, mangkane itu soal kuda lumping ya. Ada lagi nih gambar yang lain nih Mbak ya, gambar berikutnya soal ngamen ini. Iya. Pernah ngamen Mbak? Pernah saya ngamen gitu. Kalau bolos sekolah gitu ngamen cuman beda kampung gitu sama kakak saya gitu. Ngamen yuk Mbak. Ayo. Jadi kakak saya tuh nurut sama saya. Ayo ngamen yang di beda kampung gitu, nyanyi di depan. Permisi Bu, nyanyi. Mbak, kalau Mbak Nunung sendiri dulu sama ibu sama ayah gimana tuh Mbak?
Deket banget. Saya lebih deket ayah ya daripada ibu ya. Ya sama ibu juga deket, cuman memang anak-anak semua dari 7 bersaudara itu emang lebih deket sama bapak ya. Bapak saya memang kalau sama anaknya itu udah pokoknya bapak saya itu orang paling hebat deh buat nangis lah. Apa, Mbak? Boleh share ceritanya, Mbak? Saya sedih kalau bicara masalah bapak saya. Soalnya saya belum bisa membahagiakan bapak saya. Bapak saya orang yang sangat sabar, orang yang sangat baik, sayang sama anak-anaknya. Banyaklah pokoknya apa yang diperbuat bapak untuk anak-anaknya. Saya belum sempat membahagiakan, tapi bapak udah keburu dipanggil. waktu Mbak masih Dalam keadaan memang benar-benar susah. waktu itu Mbak belum Belum bisa apa-apa. Dan yang paling saya ingat, bapak saya waktu mau nggak ada itu malam saya sempat nengok. Dia minta dibeliin anduk yang tulisannya good morning gitu. Saya cari, akhirnya saya dapat. Saya kasih, dia ciumin anduk itu sambil bicara, titip saudara-saudara kamu ya Nung. Bapak titipin saudara-saudara ke kamu. Iya,